Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari Pemkot Pasuruan berencana gelar PTM terbatas awal September hingga dua pelaku gendam di Purwosari babak belur dihajar massa. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Aksi pencurian kotak amal masjid kembali terjadi di wilayah hukum Polres Pasuruan. Kali ini terjadi di dua masjid di Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Senin 23 Agustus dini hari. Beruntung, kedua pelaku berhasil ditangkap oleh warga di dua tempat berbeda. Pelaku diketahui bernama Dwiki Agung Prasetyo, 26 tahun, asal Desa Randu Agung, Kecamatan Singosari, bersama temannya yakni Denny Andrianto, 26 tahun, asal Desa Kalirejo, Kecamatan Lawang, Malang. Keduanya melakukan aksi pencurian di dua masjid di Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, yakni Masjid Dusun Sumbertejo dan Masjid Dusun Kemirahan. Kepala Desa Tejowangi, Ahmad Yasin mengatakan, aksi pencurian ini terjadi sekitar pukul 2:30 dini hari. Awalnya, kedua pelaku berhasil melakukan aksi pencurian kotak amal di Masjid Dusun Sumbertejo, namun kemudian tertangkap basah saat melakukan aksinya di Masjid Dusun Kemirahan. Lantaran ketahuan, lanjutnya pelaku yang mengendarai motor mencoba kabur dari kejaran warga. Apesnya, salah satu pelaku terjatuh dan ditangkap. Berhenti di situ, pelaku yang kabur akhirnya berhasil diidentifikasi oleh warga dari pengakuan pelaku yang tertangkap. Saat ini, pelaku masih menjalani perawatan di Puskesmas Purwosari akibat luka yang diderita setelah mendapatkan amuk warga. Kapolsek Purwosari AKP Saifuddin membenarkan kejadian ini. Pihaknya mengamankan barang bukti uang yang diduga hasil pencurian senilai Rp1.086.000 dan obeng. Dari pengembangan kasus, satu pelaku yang kabur diamankan di wilayah Malang. Puluhan guru dan perwakilan siswa Sekolah Dasar Islam KHA Wahid Hasim Bangil menggelar tasyakuran di hari pertama pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas Selasa 24 Agustus pagi. Tasyakuran ini adalah menjadi bentuk wujud syukur para guru dan siswa karena diperbolehkan kembali kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah, sekalipun terbatas dan mematuhi protokol kesehatan ketat. Hoiron Slamet, Kepala Sekolah SD Islam KHA Wahid Hasim Bangil mengatakan, sesuai dengan ajaran agama Islam, segala nikmat yang diberikan oleh USWT harus disyukuri. Disampaikannya, selain tasyakuran syukuri dibukanya kembali kegiatan di sekolah, dalam kesempatan ini guru dan siswa diajak berdoa bersama agar selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Menurut Khairun, selama PTM terbatas ini, pihaknya juga membentuk tim satgas tingkat sekolah yang bertugas untuk mengawasi siswa-siswa yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Pengasuh Ponpes KHA Wahid Hasim Bangil, Gus Wildan berharap PTS terbatas ini menjadi penanda kebangkitan dunia pendidikan setelah setahun lebih hanya mengandalkan pembelajaran jarak jauh. Pemkot Pasuruan berencana memulai pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas pada awal September, sebab kasus COVID-19 mengalami penurunan yang signifikan. Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, PTM terbatas akan dipersiapkan mulai 1 September jika tidak ada hambatan dan tambahan kasus penularan COVID-19. Kota Pasuruan bulan lalu sebenarnya telah uji coba PTM dan berhasil, namun PTM saat itu tidak bisa dilanjutkan karena PPKM darurat. PTM pada September nanti juga akan ditiadakan jika tren penyebaran COVID-19 tidak terkendali. Pemerintah pusat juga telah menurunkan level Kota Pasuruan dari level 4 ke level 3. Rata-rata angka kematian dalam kasus COVID-19 di RSU Dr. Sudarsono juga sudah 0 kasus. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pasuruan Mu'alif Arif mengatakan, seluruh sekolah sudah diminta untuk menyiapkan diri. Jika menggelar PTM, maka akan diberlakukan maksimal 6 jam pelajaran. 1 jam pelajaran 30 menit, artinya maksimal pelajar masuk sekolah selama 3 jam. Seluruh murid juga dilarang jajan di sekolah dan harus membawa bekal dari rumah, serta harus diantar orang tua hingga ke sekolah. Untuk tahap awal, kapasitas siswa hanya 30% yang mengikuti PTM terbatas ini. Jika memang ada penurunan kasus, kapasitas siswa bisa mencapai 50%. Sekedar informasi,
Ada 11 SMP negeri dan 18 swasta yang akan mulai uji coba PTM terbatas. Lalu ada 67 SD dan 107 TK. Dua pelaku gendam kalung emas babak belur dibawa ke warga saat hendak beraksi. Dua kawanan kriminal ini hendak beraksi di Dusun Tegalan, Sukoanyar, Bakalan, Purwosari, Pasuruan, Kamis 26 Agustus pagi. Dari video amatir yang didapat, jumlah warga tampak mengerubungi pelaku dan menghadiahi pelaku dengan bogem. Mobil yang digunakan pelaku kejahatan juga jadi sasaran amuk massa. Pelaku diketahui bernama Bobi Fonda Dewantara, warga Petung Sari, Pandaan. Tak sendiri, ia juga beraksi bersama Bambang Sutrisno, 62 tahun, warga Sumber Gedang, Pandaan. Kapolsek Purwosari, AKP Safiuddin menjelaskan, pihaknya baru saja menerima laporan dua pelaku gendam yang sempat diajar warga. Kedua pelaku sebelumnya sudah beraksi di wilayah Kecamatan Purwodadi. Namun, langkah mereka tidak berhasil. Mereka juga beraksi di Bakalan, Purwosari, juga tidak berhasil. Sehingga, warga setempat sudah mengantisipasi jika pelaku beraksi kembali. Dan ternyata, Kamis pagi sekitar pukul 6 pagi, kedua pelaku hendak beraksi lagi di wilayah Dusun Tegalan, Sukoanyar. Yang bersangkutan masuk ke wilayah MI dan langsung dihentikan dan diamankan warga. Selanjutnya, kata Safiuddin, kedua pelaku diserahkan ke Polsek Purwodadi lantaran keduanya pernah beraksi menggendam kalung emas milik SD 57 tahun warga Capang, Purwodadi. Naas menimpa Samsuladi 30 tahun warga desa Alas Teloko, Lekok, Kabupaten Pasuruan. Penjual sayur ini tewas tertabrak kereta api dengan kondisi mengenaskan. Kecelakaan terjadi di perlintasan Tempa Palang di desa Sumberdawesari, Kecamatan Grati. Saat kejadian, korban dalam perjalanan pulang dari pasar Sumberdawesari. Saat kejadian, korban pulang dari jualan sayur sekitar pukul 10:15 pagi. Wilang mengatakan, korban yang mengendarai motor Yamaha Vega melintasi rel. Tanpa disadarinya, dari timur datang kereta api Tawang Alun jurusan Banyuwangi Malang. Korban tertabrak kereta api dan tubuhnya terpental bersama sepeda motornya sekitar 50 meter. Korban meninggal di lokasi kejadian. Samsul tewas dengan luka di kepala dan di kaki bagian lutut. Sepeda motornya pun juga ringsek. Setelah itu, jenazah Samsul oleh polisi langsung dilarikan ke RSUD Grati.